Shalom umat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa ada di hari ini karena perkenanan Tuhan, karena kasih Tuhan. Dia telah melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, kita angkat suara, memuji, menyembah Dia, Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kami bisa ada di hari ini. Kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu oleh darah anak domba Allah, menyatakan syukur kami dan terima kasih buat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan semua yang telah Tuhan lakukan. Ini syukur kami. Kami awali ibadah ini Tuhan. Kami dasari semua ini di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Kau Tuhan. Kami lewati musim-musim hidup, banyak tantangan dan cobaan, tetapi kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sekali lagi umat Tuhan, katakan, Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. haleluya. Syukur Bapa. Mari dengan lembut kita katakan, Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. terima kasih Tuhan.
seperti-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. mari sekali lagi umat Tuhan katakan, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, dan kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama Yesus. dan kami Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu haleluya. Mari kita puji Dia, kita bertepuk tangan dan bersorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Oh
ini tanah hati kami Tuhan. Isi kami dengan firman-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. oh bersamamu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa ini, Di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Dan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat karya anugerah Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan sebelum firman Tuhan kami dengar firman Allah, kiranya Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga setiap kami boleh dimengertikan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat senang sekali saya berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakinkan bahwa setiap kita hari ini terus diberkati Tuhan dan Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Efesus 15. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan atau firman Tuhan hari ini saya kasih judul tentang menghabiskan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang hari-hari ini menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan dunia, menghabiskan waktu hanya untuk menyenangkan hati dirinya, keluarganya, dan dirinya sendiri, tanpa memikirkan bahwa kehidupannya ini ada masa di mana kehidupan ini akan berakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata dalam jemaat di Efesus, dia mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini terus diberkati Tuhan dan saudara bisa terus ada di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita, saya tahu pasti bahwa saudara hari ini tetap diberikan kekuatan. Tetapi persoalannya adalah ketika saudara hari ini diberikan waktu oleh Tuhan, janganlah kemudian waktu yang ada itu saudara pergunakan dengan seenaknya sendiri, tanpa kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Dan olehnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita mengerti bahwa waktu ini adalah singkat dan cepat, maka seharusnya kita harus mempergunakan waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan sebijaksana mungkin. Waktu yang ada harusnya untuk memuliakan Tuhan. Waktu yang ada bagaimana untuk kita terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara hidup, hari ini saudara bisa bekerja, saudara bisa melayani Tuhan, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Tapi bagi kita yang hari ini masih menyepelekan waktu yang diberikan oleh Tuhan, mari berubahlah. Jangan karena saudara mengatakan bahwa hidup ini singkat, maka kita harus pergunakan waktu untuk kesenangan diri kita sendiri. Jangan, tetapi harusnya waktu yang singkat ini justru saudara harus sungguh-sungguh. Saudara harus betul-betul mempergunakan waktu yang singkat ini dengan baik. Karena waktu kita tidak ada yang tahu. Apakah hari ini, ataukah besok, ataukah lusa. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau hari ini kita tahu bahwa hidup ini singkat, maka pergunakanlah dengan baik. Karena banyak orang yang hari ini lebih senang menghabiskan waktunya hanya untuk kesenangan dunia. Duduk-duduk, berkaraokean, hobi. Lalu kemudian lupa bahwa dirinya harusnya menyenangkan hati Tuhan. Apakah tidak boleh kalau kita bercengkrama dengan saudara, kita berkaraoke dengan orang, atau kita kemudian hobi, melakukan hobi? Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi kalau itu merupakan suatu yang over, melebihi dari hal yang harusnya kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, itu yang salah Bapak Ibu. Maka hari ini berubahlah. Jangan kemudian engkau jumawa dengan apa yang kau pikirkan atau yang engkau lakukan hari ini. Seolah-olah engkau hidup ini hanya untuk dirimu sendiri. Tidak, hidup ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Bapa di surga. Kita hari ini hidup karena Dia. Kalau hari ini kita bisa hidup, kita sudah ditebus
hidup kita lewat kematiannya di atas kayu salib, seharusnya saudara dan saya harus kita pergunakan waktu yang ada ini untuk Tuhan. Kita habiskan waktu ini untuk Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus untuk supaya memperhatikan dengan seksama bagaimana setiap kita hidup. Artinya apa? Kita harus tata hidup kita dengan baik. Harus kita tata dengan bijaksana kehidupan kita. Ada irama yang baik, irama hidup yang kesemuanya harus bermuara kepada kesenangan Bapa, bukan kesenangan diri kita. Yang inilah yang harus saya camkan dan harus saya katakan, bahwa setiap kita harus berproses, harus berjuang. Kalau hari ini kita hanya jadi orang Kristen tapi tidak berjuang dan berproses menjadi sempurna seperti Bapa di surga, maka sia-sialah kehidupan kita. Kita harus serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Dan waktu yang ada harus kita pergunakan untuk memuliakan Bapa di surga. Nah Bapak Ibu yang hari ini yang masih dengan hobi-hobi yang akhirnya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hobi boleh, tetapi kalau persekutuan dengan Tuhan ditinggalkan, sia-sia belaka. Untuk apa semuanya itu? Waktu yang ada seharusnya harus betul-betul kita camkan dengan baik. Harus kita jaga kualitasnya supaya ketika hidup kita nanti bertemu dengan Bapa, Bapa berkata, engkau anakku yang luar biasa. Engkau anakku yang kunantikan karena kesetiaanmu, ketaatanmu sampai hari ini. Kita bangga ketika kita mengakhiri kehidupan, mengakhiri pertandingan ini, lalu Bapa di surga merentangkan tangannya dan menyambut kita. Inilah sebenarnya target kehidupan kita Bapak Ibu. Target kehidupan kita bukan dunia. Target kehidupan kita adalah surga kekal. Dan untuk mencapai surga kekal itu, maka Rasul Paulus berkata, camkanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ini harus kita pahami supaya setiap kita tidak meluangkan waktu yang ada dengan percuma. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh seperti orang bebal, tetapi kita harus seperti orang arif. Artinya apa? Kita harus bijaksana mengatur waktu yang ada. Dengan keluarga boleh kita bersekutu dengan keluarga, tetapi hal yang fundamental, hal yang mendasar dalam hidup kita, yaitu bagaimana persekutuan, keintiman kita dengan Tuhan harus kita rajut. Apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang ini berjalan dan berlangsung. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Tetapi semuanya dalam kedaulatan Bapa di surga. Dan ketika kita menanti semua berlalu, maka hari-hari yang ada ini mari kita persiapkan dengan baik. Waktu kita lebih banyak daripada waktu-waktu yang kemarin. Waktu kita bersekutu dengan keluarga lebih banyak. Seharusnya waktu yang banyak dengan keluarga itu harus kita pergunakan dengan membaca firman, merenungkan firman, sharing kebenaran firman Tuhan. Bukan kita ongko-ongko di luar, kita ngobrol-ngobrol di luar, menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol-ngobrol secara dunia. Seharusnya itu harus kita pergunakan untuk sharing firman Tuhan, untuk memperkuat iman percaya kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu camkanlah baik-baik. Hari ini hidup kita harus kita persembahkan buat Tuhan. Waktu yang ada yang harusnya kita habiskan waktu ini untuk Tuhan, melayani Tuhan. Karena hari-hari ini gereja kita semuanya online, semuanya adalah dengan daring, saudara, dengan media sosial. Kita jarang untuk offline, jarang untuk kita bertemu. Dan hari ini kesempatan kita untuk merajut keintiman dengan Tuhan. Merajut hubungan dengan Tuhan dengan berdoa, dengan bersekutu merenungkan kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tahu bahwa hari-hari ini jahat, maka kita pergunakanlah waktu yang baik. Jangan kemudian kita bebaskan waktu itu hanya untuk kesenangan lahiriah kita, tanpa melihat bahwa hari hidup kita ini ada masa.
hari hidup kita ada akhir. Kehidupan dunia ini akan berakhir dan dunia ini bukan tempat kita. Dan suka atau tidak suka kita harus meninggalkan dunia ini. Persoalannya adalah ketika saudara meninggalkan dunia ini, apakah hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Maka kalau hari ini saudara bisa bertanya seperti ini, maka saudara luar biasa. Berarti ketika kita merenungkan bahwa hidup sekarang ini kurang baik di hadapan Tuhan, maka kita harus rajut hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Harusnya seperti itu, supaya hidup kita itu punya kualitas yang luar biasa. Menghabiskan waktu bukan untuk menghabiskan hari-hari, malam hari di luar sana dengan bercanda gurau di sana. Tetapi hari ini yang harusnya kita tahu bahwa hidup kita berkenan enggak di hadapan Tuhan. Selama ini aku memuliakan Tuhan enggak dalam hidupku. Inilah yang harusnya menjadi perenungan Bapak Ibu. Harusnya menjadi suatu evaluasi introspeksi hidup kita. Apakah selama ini kita menghabiskan waktu untuk Tuhan? Ataukah sebaliknya? Waktu yang ada kita habiskan hanya untuk kesenangan diri kita? Kalau hari ini kita habiskan untuk kesenangan diri kita, bertobatlah, berubahlah. Karena hari ini hari yang luar biasa. Saudara bisa hidup, saudara hari ini bisa menikmati makan minum, tetapi lihat segala sesuatu akan lenyap. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dan saya merajut hubungan dengan baik bersama dengan Bapa di surga, saya percaya Tuhan akan menyenangi setiap kehidupan kita. Olehnya itu saya sekali lagi berkata bahwa kekristenan bukan bicara tentang agama. Kekristenan itu berbicara tentang keberadaan. Kekristenan berbicara tentang jalan hidup. Nah, kalau hari ini keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen tidak mewujudkan keberadaan seperti anak Allah, maka tidak ubahnya hidup saudara, hidup kita seperti anak-anak dunia. Padahal ketika kita sudah dipanggil oleh Allah menjadi orang yang sudah ditebus dari setiap dosa kita, seharusnya kita menjadi anak-anak kesayangan Bapa, bukan anak-anak dunia. Harus dirubah konsep cara berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saya mau negaskan, habiskan waktu untuk Tuhan. Karena hari-hari ini singkat, hari-hari ini cepat. Kalau hari ini saudara tahu dan saudara memiliki konsep seperti itu, saudara luar biasa. Saya katakan bahwa saudara luar biasa karena saudara dan saya menghabiskan waktu bukan untuk kesenangan diri kita, tetapi untuk menyenangkan Bapa di surga kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lah bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan bodoh, jangan degil hati kita, tetapi ubah cara berpikir kita, ubah cara beragama kita. Jangan beragama seperti agama-agama yang lain, tetapi lihat kekristenan bicara tentang keberadaan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus lewat darahnya yang mahal di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, saudara hari ini ada di rumah, saudara ada di tempat-tempat kerja, tetap terus pandanganmu melihat salib Kristus, pandanganmu tetap memiliki iman yang sungguh di dalam Kristus, supaya waktu yang tersisa ini kita pergunakan untuk kemuliaan Bapa. Waktu yang tersisa ini bisa kita pergunakan untuk terus menguatkan iman percaya kita di dalam Tuhan, sehingga pada akhir di mana kehidupan kita berakhir, kita akan dijumpai tetap setia, taat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya waktu yang ada yang harus kita gunakan menata batiniah kita, belajar firman Tuhan, berdoa, dan sharing firman Tuhan. Lakukan ketiga hal ini selama di masa pandemi seperti ini. Kita bisa terus belajar firman Tuhan kepada saudara kita, kepada anak cucu kita, orang tua kita. Kita berkumpul di waktu-waktu senggang, lalu kita berdoa bersama, berdoa bagi negara, berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi dunia ini yang terjadi wabah yang terjadi ini. Kita berdoa supaya dilalukan. Lalu kita juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan dipakai Tuhan
untuk terus memberitakan Injil Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan, janganlah kita bodoh, tetapi kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Belajarlah firman Tuhan. Dari belajar firman Tuhan itu, kita akan mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Kehendaknya dalam hidup kita adalah supaya setiap kita boleh memiliki iman pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, habiskan waktu kita untuk Tuhan. Jangan habiskan waktu untuk dunia. Hanya kongko-kongko, hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadi kita. Ubah. Mari kita habiskan waktu untuk Tuhan. Entah melayani Tuhan, entah di dalam kita melakukan hal-hal yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita jadi garam, kita menjadi terang, hidup kita menjadi faedah bagi orang lain. Inilah harapan kita, inilah kerinduan kita menjadi orang-orang yang berdampak, berpengaruh bagi bangsa kita ini. Supaya setiap orang melihat bahwa Yesus Kristus ada dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kiranya anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, dan rahmat Tuhan menyertai Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kebenaran firman-Mu biarlah mengubah cara berpikir kami. Untuk setiap kami boleh menghabiskan waktu untuk Tuhan, bukan menghabiskan waktu untuk kesenangan kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami sudah menghabiskan waktu hanya untuk hobi kami, hanya untuk menyenangkan lahiriah kami, hari ini kami meminta ampun di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus hari ini menuntun kami, memimpin kami, supaya setiap kami boleh dimengertikan, supaya hidup yang singkat ini kami pergunakan untuk yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami menjadi kesenangan bagi Tuhan. Inilah yang Tuhan yang kami harus rajut dan kami harus berproses dan berjuang. Kalau selama ini kami belum sampai di dalam titik tataran itu, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk Bapak Gembala kami. Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Engkau berkati juga istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaannya ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk tim pastoral, para pendeta di GBI Sekinah Ambon ini. Tuhan, Engkau memberkati tim pastoral. Engkau memberkati Tuhan untuk para majelis, para aktivis gereja. Tuhan berkati mereka di dalam kondisi pandemi yang ada ini. Kekuatan-Mu, pemeliharaanmu ada dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu yang entah hari ini dalam pergumulan sakit penyakitkah, yang hari ini dalam pergumulan rumah tanggakah, dalam pergumulan ekonomi keuangankah, semuanya Tuhan Engkau akan terus menolong mereka. Berikan iman pengharapan yang sungguh di dalam setiap umat-Mu, supaya mereka tetap memandang Yesus, mereka tetap memandang salib-Mu, supaya iman pengharapan mereka di suasana pandemi ini tetap kuat dan teguh. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati presiden dan jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati gubernur dan jajarannya di kota Maluku Ambon ini. Kiranya Tuhan semua wabah yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di dunia ini, lalukan ya Tuhan. Lalukan di dunia ini, lalukan di bangsa kami, dan lalukan di kota Ambon Maluku ini. Tuhan, terima kasih sehingga setiap kami boleh terus berharap, berdoa kepada Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan di surga kekal. Dan hari-hari kehidupan kami ke depan, kiranya rahmat anugerah-Mu terus menyertai kami. Engkau terus memberkati kehidupan kami, jalan-jalan kami, sehingga kami boleh menapaki hari-hari ini dengan kekuatan iman pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Berkat anugerah kasih setia Tuhan terus ada dalam setiap kehidupanmu. Berkat
daripada Tuhan berkat jasmani dan rohani ada dalam setiap kehidupanmu. Ketaatan, kesetiaan, limpah berkat Tuhan terus ada dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku mohonkan berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat itu sudah engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.